Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengikuti berita yang hari-hari ini masih menjadi topik berita yang paling menarik perhatian dari seluruh bangsa Indonesia, yaitu peristiwa kematian dari Brigadir J. Joshua yang tarik-menarik cukup lama, saudaraku ya. Kebenarannya dicari dan akhirnya semakin hari semakin terang, semakin jelas bahwa ternyata itu adalah sebuah delik pembunuhan berencana. Dan yang paling cukup menghebohkan, saudaraku ya, yang cukup menghebohkan belakangan ini adalah ketika istri dari FS, yaitu Ibu PC, ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Saudaraku, dengan hukuman yang tidak ringan ya, ancaman hukumannya itu paling ringan itu maksimal 20 tahun, naik yaitu seumur hidup, itu bisa terjadi, bisa juga hukuman mati yang paling berat. Nah, saudaraku, berarti suami istri dua-duanya sudah tersangka. Nah, perhatian kita semua itu beralih kepada anak-anak. Saya coba searching apakah ada berita tentang anak-anak dari para tersangka ini. Dan ternyata ada, saudaraku. Ya, jadi putra-putri dari kedua tersangka ini, mereka ya pasti sangat tertekan, saudara ya. Dan diberitakan mereka menerima bulian, jadi dibully oleh teman-teman di sekolahnya. Nah, ini menarik perhatian KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana mereka segera bertindak untuk melindungi akan anak-anak ini. Karena anak-anak ini kan tidak harus ikut menanggung akan kesalahan dari kedua orang tuanya. Kalaupun nanti ayah dan ibunya terbukti bersalah dan harus menerima hukuman, bukankah anak-anak ini adalah korban? Mereka kan tidak tahu apa-apa, ya. Jadi KPAI dalam hal ini sudah baik, bertindak dengan cepat. Mereka mendatangi sekolah dari anak-anak tersebut. Jadi putri dari Bapak FS ini ya, yang sudah jadi tersangka ini, Bapak dan Ibu ya, FS ini usianya 16 tahun. Putranya usia 14 tahun, masih ada lagi yang kecil, saudaraku, yang 1,5 tahun. Jadi memang memprihatinkan sekali. Nah, kami sempat merenungkan, kalau orang tuanya berbuat salah, itu anaknya pasti ikut menderita. Itu memang tidak bisa dipungkiri, saudaraku, dan itu mengingatkan saya akan sebuah ayat firman di dalam Yehezkiel 18. Tapi nanti kita lihat, saudaraku, bahwa Nabi Yehezkiel menerima pewahyuan dari Tuhan bahwa ternyata sesungguhnya di mata Tuhan, anak-anak itu tidak harus bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Nah, itu yang merupakan inti dari perikop pasal 18 dari kitab Yehezkiel ini. Jadi saudara bisa baca secara penuh, diulang-ulang ya, dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa kalau ayah berbuat seperti ini, anaknya tidak harus menanggung akan perbuatan dosa dari ayahnya. Bahkan sebaliknya juga, saudaraku, kalau anaknya melakukan perbuatan yang jahat, orang tuanya tidak wajib menanggungnya. Itu di mata Tuhan, saudaraku. Tapi faktanya di dunia ini berlaku satu hukum yang tidak resmi, satu hukum yang yaitu
berlaku umum, saudaraku. Ketika orang tua terbukti seperti peristiwa dari pembunuhan Brigadir Joshua ini, itu kan ketika orang tuanya, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya itu ditetapkan jadi tersangka dan kemudian bukti-bukti mulai disingkapkan, mulai dibukakan bahwa mereka menghalangi apa yang diistilahkan ya dalam istilah hukum itu obstruction of justice dan sebagainya, menghalangi akan keadilan. Nah itu anak-anak ini mestinya kan tidak tahu apa-apa, saudara. Tapi ternyata mereka menanggung akibatnya. Itulah hukum di dunia ini. Tapi kita perlu tahu bahwa di mata Tuhan tidak demikian, saudaraku ya. Jadi, saudaraku, kalau kita punya orang tua yang nggak benar, itu di mata Tuhan kita nggak harus menanggungnya di mata Tuhan. Jadi kita bisa survive, kita bisa melepaskan diri dari bayang-bayang buruk dari orang tua kita. Meskipun di dunia ini, apa yang disebut dengan sanksi sosial dan sebagainya itu berlaku. Meskipun hukum di Indonesia cukup baik, saudaraku ya. Tadi saya katakan KPIA langsung, KPAI langsung bertindak untuk melindungi akan anak-anak ini. Saya bacakan, saudaraku, Yehezkiel 18 ayat yang ke-1 dan 2. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi yang makan buah mentah itu ayahnya, anak-anaknya giginya ngilu. Nah itulah yang terjadi pada kedua anak dari para tersangka ini. Mereka sekolah, mereka dibully. Belum lagi bulian dari sosmed yang begitu mengerikan ya. Lebih baik nggak usah dibaca, saudaraku. Nggak usah dibully aja, kesedihan mereka, kedukaan mereka itu sudah nggak bisa dibayangkan. Jadi kita sebagai orang Kristen mestinya punya belas kasihan kepada keluarga dari orang yang melakukan kesalahan. Kalau mereka tidak melakukan kesalahan, anak-anak ini kan tidak berbuat dosa, tidak berbuat kejahatan. Mengapa dia harus ikut dihukum? Jadi kita melawan akan apa yang diistilahkan oleh masyarakat sebagai sanksi sosial dan sebagainya. Kita melawan. Kita melawan. Jadi anak-anak yang memang betul-betul tidak terlibat harus menjadi perhatian dari kita umat Tuhan bahwa mereka harus dilindungi. Ya sebisanya, saudaraku, minimal kita bisa berdoa. Karena Tuhan sendiri berkata ya, di sini ada banyak sekali ya, ayat 4 misalnya. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Jadi ayah maupun anak itu jiwanya kepunyaan Tuhan. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi yang harus dihukum itu yang berbuat dosa. Anak nggak usah nanggung dosa orang tuanya. Kita lihat ya, lompat ayat 20, diulang lagi. Sudah bisa baca semua nanti, ini perikopnya ini berbicara tentang hal itu. Intinya Tuhan tidak mengkait-kaitkan akan dosa orang tua yang nantinya harus ditanggung oleh anak atau dosa anak yang harus ditanggung orang tua. Itu bagi Tuhan atau di mata Tuhan itu tidak berlaku. Itu dijelaskan di Yehezkiel 18 ini. Ayat 20, saudaraku, saya bacakan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat. Bahkan kalau anaknya ini berbuat benar, dia akan terima berkat dari Tuhan, ya. Berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi masing-masing setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu judul dari perikop ini ya, dalam Alkitab saya ini ditulis demikian. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi saudaraku, meskipun bagi Tuhan sudah dijelaskan
sudah sangat tegas dikatakan, aku tidak mengkait-kaitkan dosa ayah, dosa ayah, dosa anak, dosa anak. Masing-masing tanggung jawab pada diri sendiri. Tapi kenyataan seperti yang dikatakan oleh umat Israel, ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya menjadi ngilu, itu sebuah fakta yang terjadi. Nah, posisi kita, saudara, sebagai anak Tuhan, mungkin kita harus ambil posisi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu tadi, saudaraku. Jadi kita ambil posisi di hati kita aja ya, saudara. Tidak akan ikut menyalahkan anaknya, tidak akan ikut menghakimi, membuli akan anaknya. Anak nggak salah, saudaraku, harus dijaga, harus dilindungi. Tapi faktanya, apakah anak itu tidak ngilu giginya, ya tanda kutip? Ya pasti, saudaraku, pasti mereka sangat menderita. Jadi perlu kita perhatikan akan hal ini. Ada berita, saudaraku, pengacara dari Brigadir J mengatakan bahwa dia siap untuk mengadopsi anak dari tersangka ini. Ya, entah itu lip service hanya dia sampaikan di depan kamera wartawan atau beneran, kita tidak tahu ya. Tapi dia katakan hal itu, dan kalau dia katakan itu dengan tulus, itu sikap yang benar. Bahkan dia berkata, saya siap untuk membiayai sampai sekolahnya selesai, begitu. Saudaraku, inilah prinsip di dalam Tuhan. Saya akan akhiri dengan ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang yang harus ditanggungnya. Sebetulnya Tuhan itu tidak ingin ada yang binasa. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi dalam perikop ini ada poin-poin, ayah tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Kalau ayah atau anak itu berbuat sesuatu yang benar di mata Tuhan, dia akan diberkati. Meskipun orang tuanya berbuat jahat atau berbuat dosa. Atau sebaliknya. Ya, itu intinya, dibolak-balik, itu diulang-ulang seperti itu di dalam pasal 18 ini. Saudaraku, ada 32 ayat. Dan kemudian disisipkan akan satu ayat-ayat yang berisikan isi hati Tuhan, bahwa Tuhan merindukan akan pertobatan dari orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang mau bertobat dan berbalik. Dan Tuhan akan memberkati mereka ketika mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudaraku, ini perenungan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.